Pemilik proyek itu sendiri yaitu seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana, memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat di pembelajaran Jaringan Teknokrat Indonesia bersama saya, Vanita Kasemawati, di mata kuliah Manajemen Konstruksi. Video kali ini akan membahas industri dan proyek konstruksi. Adapun referensi yang dapat digunakan untuk mendukung materi ini diantaranya Ervianto pada tahun 2005 yang berjudul Manajemen Proyek Konstruksi. Soeharto tahun 1995 yang berjudul Manajemen Proyek dan Konseptual sampai Operasional. Widya Santi tahun 2013 yang berjudul Manajemen Konstruksi. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai industri dan proyek konstruksi, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran di video kali ini. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami apa industri dan proyek konstruksi itu sendiri. Industri konstruksi merupakan suatu industri ekonomi nasional yang berhubungan dengan persiapan lahan dan pembangunan, percepatan dan perbaikan bangunan, struktur dan properti lain. Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling berkembang di seluruh dunia. Pertumbuhan industri konstruksi sejalan dengan pertumbuhan di suatu negara. Menurut Halpin, pada tahun 1998, sektor-sektor berbeda dari industri konstruksi menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda di seluruh dunia. Seperti, industri konstruksi menyumbangkan nilai yang sangat besar pada pendapatan per kapita dunia, yaitu sekitar 1/10 dari GDP dunia. Industri konstruksi juga merupakan industri yang potensial dalam penyerapan tenaga kerja yang besar, yaitu sekitar 7% dari seluruh tenaga kerja di dunia. Industri konstruksi menyerap 2/5 dari total penyerapan energi di seluruh dunia, yang membuat industri ini menjadi sektor terbesar dalam penyerapan energi. Pada industri manufaktur, objek yang dikerjakan bergerak menuju pekerjanya sesuai dengan urutan pekerjaannya. Pekerja hanya diam di tempat saja sesuai dengan keahliannya. Pada industri konstruksi, objek yang dikerjakan diam di tempat, yang bergerak adalah para pekerjanya yang datang ke objek yang dikerjakan sesuai dengan urutan pekerjaannya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan industri jasa konstruksi, yaitu jasa konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya ada pekerjaan konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Selanjutnya ada penyedia jasa, yaitu orang atau perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa terdiri dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Adapun definisi proyek itu sendiri yaitu berdasarkan buku panduan PMBOK terbitan PMI USA, jadi suatu proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Sementara diartikan bahwa setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu. Unik diartikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa lainnya. Tidak ada proyek yang persis sama. Definisi proyek menurut Iman Soeharto, yaitu kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu atau terbatas, dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Sedangkan menurut Abrar Hussein, yaitu proyek adalah
gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi, sementara untuk mencapai sasaran tertentu. Jenis-jenis proyek berdasarkan komponen kegiatan utama dan produk akhir, yaitu ada proyek konstruksi, proyek industri manufaktur, proyek penelitian dan pengembangan, proyek padat modal, proyek pengembangan produk baru, proyek pelayanan manajemen, proyek infrastruktur. Adapun pengertian dari proyek konstruksi itu sendiri, yaitu kegiatan utamanya adalah studi kelayakan, feasibility study, design engineering, pengadaan, dan konstruksi. Hasilnya berupa bangunan seperti jembatan, gedung, pelabuhan, jalan raya, dan sebagainya, yang menyerap sumber daya yang besar dan dapat dimanfaatkan orang banyak. Sedangkan proyek industri manufaktur, yaitu kegiatan utamanya adalah design engineering, pengembangan produk, pengadaan, manufaktur, rakitan, uji coba produk, dan pemasaran. Produknya berupa kendaraan, elektronik, dan sebagainya, serta dapat diproduksi secara massal. Sedangkan proyek penelitian dan pengembangan itu sendiri, yaitu kegiatan utamanya adalah melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk tertentu. Tujuan proyek dapat berupa memperbaiki atau meningkatkan produk, pelayanan, atau metode produksi. Proyek padat modal, yaitu jenis proyek yang melibatkan jumlah dana cukup besar. Contohnya adalah proyek pembebasan lahan, pembelian material dan peralatan dalam jumlah besar, dan sebagainya. Proyek pengembangan produk baru, yaitu gabungan proyek penelitian dan pengembangan dengan proyek padat modal dilanjutkan dengan mendirikan unit percobaan dalam bentuk pilot plan. Setelah hasil uji coba berhasil dan dapat diproduksi secara massal, dilanjutkan dengan proyek padat modal untuk membangun fasilitas produksi sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Selanjutnya ada proyek pelayanan manajemen, yaitu proyek ini menyangkut kegiatan-kegiatan spesifik suatu perusahaan yang produknya adalah jasa atau dalam bentuk non-fisik. Kemudian ada proyek infrastruktur, yaitu proyek ini biasanya berkaitan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat secara luas dalam hal prasarana transportasi, pengembangan waduk, pembangkit tenaga listrik, pengairan atau sawah, sarana instalasi telekomunikasi, dan penyediaan sumber air minum. Untuk proyek konstruksi sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu bangunan gedung dengan ciri-ciri dan kelompok bangunan, yaitu proyek konstruksi ini menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit, dan kondisi fondasi umumnya sudah diketahui. Manajemen dibutuhkan terutama untuk progressing pekerjaan. Selanjutnya ada bangunan sipil seperti jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Dengan ciri-ciri dan kelompok dari bangunan ini, yaitu proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia. Selanjutnya, pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi fondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek. Kemudian dibutuhkan manajemen untuk memecahkan permasalahan. Ada 3 karakteristik proyek konstruksi. Yang pertama, proyek itu bersifat unik. Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis. Tidak ada proyek identik. Yang ada adalah proyek sejenis. Proyek bersifat sementara dan selalu melibatkan grup pekerja yang berbeda-beda. Selanjutnya membutuhkan sumber daya. Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya dalam penyelesaiannya, yaitu pekerja dan sesuatu, uang, mesin atau metode atau material. Semua sumber daya tersebut dilakukan oleh manajer proyek. Selanjutnya membutuhkan organisasi. Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan di mana di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan ragam keahlian, ketertarikan, kepribadian, dan juga ketidakpastian. Setiap proyek itu sendiri memiliki tujuan khusus, misalnya membangun rumah tinggal, jembatan, instalasi pabrik, ataupun memiliki hasil berupa produk hasil kerja penelitian dan pengembangan. Dalam proses mencapai tujuan, terdapat batasan yang harus dipenuhi, yaitu biaya atau anggaran, mutu yang harus terpenuhi, dan jadwal.
atau waktu. Dapat kita singkat menjadi BMW, biaya, mutu, waktu. Ketiga batasan itu disebut 3 kendala, triple constraint. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting dalam proyek itu sendiri, selain sebagai hambatan juga sebagai sasaran proyek. Jadi, biaya, mutu, waktu. Untuk biaya sendiri atau anggaran, proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk mutu, produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Sedangkan untuk waktu, proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Ketiga batasan tersebut bersifat tarik-menarik. Dengan kata lain, apabila ingin meningkatkan kinerja produk melebihi spesifikasi dalam kontrak, mutu harus ditingkatkan yang berakibat naiknya biaya proyek. Begitu pula sebaliknya, apabila ingin menekan biaya, maka mutu atau waktu bisa berubah. Munculnya suatu proyek yaitu berasal dari rencana pemerintah karena permintaan pasar, gagasan pihak swasta, kegiatan penilaian, dan pengembangan. Proyek dikatakan berhasil apabila tepat biaya, tepat mutu atau kualitas, tepat waktu, tujuan fungsional tercapai sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah gambaran siklus hidup proyek konstruksi. Ada beberapa tahapan proyek konstruksi. Yang pertama, tahap studi kelayakan. Tahapan ini bertujuan untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkannya layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi, biaya dan sumber pendanaan, maupun aspek lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap studi kelayakan adalah menyusun rencana proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya, meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan, baik manfaat langsung, manfaat ekonomi, maupun manfaat tidak langsung, fungsi sosial. Kemudian, menyusun analisis kelayakan proyek, baik secara ekonomis maupun finansial. Selanjutnya adalah menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut dilaksanakan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan penjelasan. Tahapan ini bertujuan mendapatkan penjelasan dari pemilik proyek mengenai fungsi proyek dan biaya, sehingga konsultan perencana dapat secara tepat menafsirkan keinginan pemilik proyek dan membuat taksiran biaya yang diperlukan. Kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan ini adalah menyusun rencana kerja dan menunjuk pra-perencana dan tenaga ahli. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, dan persyaratan mutu, mempersiapkan ruang lingkup kerja, jadwal waktu, taksiran biaya dan implikasinya, serta rencana pelaksanaan. Kemudian ada mempersiapkan sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan denah dan batasan-batas proyek. Selanjutnya adalah tahap perancangan. Tahapan ini bertujuan untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang yang terlibat. Tahapan ini mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana, spesifikasi, serta melengkapi semua dokumen tender. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian akhir, memeriksa masalah teknis, meminta persetujuan akhir ikhtisar dari pemilik proyek, mempersiapkan rancangan skema, prarancangan termasuk taksiran biaya, rancangan terinci, gambar kerja, spesifikasi dan jadwal, daftar kuantitas, taksiran biaya akhir, kemudian selanjutnya ada program pelaksanaan pendahuluan, termasuk jadwal waktu. Tahap selanjutnya ada tahap pengadaan atau pelelangan, procurement atau tender. Tahap ini bertujuan untuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai subkontraktor yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah prakualifikasi dan dokumen kontrak. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini bertujuan mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan semua operasional di lapangan.
Kegiatan perencanaan dan pengendalian, yaitu perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan, perencanaan dan pengendalian tenaga kerja, perencanaan dan pengendalian peralatan dan material. Kegiatan koordinasi adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, baik untuk bangunan sementara maupun bangunan yang permanen, serta semua fasilitas dan perlengkapan yang terpasang. Mengkoordinasikan para subkontraktor, kemudian penyelesaian umum. Selanjutnya adalah tahap pemeliharaan dan tahap persiapan atau penggunaan. Tahapan ini bertujuan menjamin kesesuaian bangunan yang telah selesai dengan dokumen kontrak dan kinerja fasilitas sebagaimana hasilnya. Pada tahap ini juga dibuat suatu catatan mengenai konstruksi berikut petunjuk operasinya dan melatih staf dalam menggunakan fasilitas yang tersedia. Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan catatan pelaksanaan, baik berupa data-data selama pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan atau as-built drawing. Meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Selanjutnya mempersiapkan petunjuk operasional atau pelaksanaan serta pedoman pemeliharaannya. Kemudian melatih staf untuk pelaksanaan pemeliharaannya. Selanjutnya stakeholder proyek secara umum, yaitu ada manajer proyek, yaitu seseorang yang bertanggung jawab mengelola proyek, pelanggan atau customer, atau seseorang atau organisasi yang menggunakan produk proyek itu, organisasi proyek atau hierarki atau susunan tugas dan wewenang individual, kemudian ada sponsor atau penyedia sumber dana untuk proyek, kemudian masyarakat sebagai konsumen. Pemilik proyek itu sendiri yaitu seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana, memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Konsultan itu sendiri yaitu seseorang atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik yang memiliki keahlian dan pengalaman merancang dan mengawasi proyek konstruksi yang terdiri atas konsultan perencana, konsultan pengawas, dan konsultan manajemen konstruksi. Konsultan perencana itu sendiri yaitu seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dalam pengalaman dalam merencanakan proyek konstruksi, seperti halnya perencana arsitektur, perencana struktur, perencana mekanikal dan elektrikal, dan sebagainya. Sedangkan konsultan pengawas itu sendiri yaitu perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengawasan pelaksanaan proyek. Sedangkan konsultan manajemen konstruksi yaitu perusahaan yang mewakili pemilik dalam pengelolaan proyek sejak awal hingga akhir proyek. Stakeholder proyek konstruksi ada kontraktor, yaitu perusahaan yang dipilih dan disetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang direncanakan sesuai dengan keinginan pemilik proyek dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek. Biasanya penentuan kontraktor dilakukan melalui kegiatan lelang atau tender, atau dapat juga melalui penunjukan langsung dengan negosiasi penawaran harga. Kemudian ada subkontraktor, yaitu pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui oleh pemilik untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus atau spesialis. Selanjutnya ada pemasok atau supplier, yaitu pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok material yang memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh pemilik. Selain itu, stakeholder pada proyek infrastruktur yang pengelolaannya lebih kompleks dan unik berasal dari lingkungan internal dan eksternal proyek, seperti organisasi pekerja, agen pemerintah yang membuat regulasi, organisasi LSM, masyarakat sekitar lokasi proyek, atau media massa. Peran dan keterlibatan pihak-pihak tersebut dapat memberikan keuntungan bahkan kerugian terhadap proses dari hasil proyek itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada identifikasi dan langkah-langkah antisipasi kerugian yang akan timbul bersamaan dengan memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Berikut adalah gambaran untuk proyek konstruksi. Demikianlah pembahasan mengenai industri dan proyek konstruksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like,
komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate